بما كنتم تعملون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan kali ini kita oleh Allah masih diberikan beberapa kenikmatannya, yaitu berupa nikmat sehat, nikmat waras, nikmat longgar. Lebih-lebih kita hidup sekali ini oleh Allah diberi petunjuk jalan untuk menuju rahmatnya Allah, jalan untuk masuk ke dalam surganya Allah dengan cara menetapi Quran hadis yang berbentuk jamaah. Maka kita wajib bersyukur. Kenapa kok syukur itu merupakan kewajiban? Karena di dalamnya itu terdapat ancaman dari Allah. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Itu menunjukkan bahwa syukur itu merupakan suatu kewajiban, karena kalau tidak bersyukur itu ada ancaman siksaan dari Allah. Maka kita syukuri atas pemberian Allah semuanya, baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Kita syukuri dengan ucapan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Fi'lunnya, dengan perbuatannya kita meningkatkan ibadah kita. Kita semangat taharru fi ibadatillah, mempersungguh semangat di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu merupakan bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Kedua kalinya bersyukur kepada perantara agama yang memperjuangkan agama Allah, mulai dari malaikat Jibril diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diteruskan oleh sahabat-sahabatnya, tabi'in tabi'in tabi'ahum, para alim ulama, mubaligh dan mubalighot, sehingga kita bisa mendapatkan hidayah, bisa menetapi hidayah, bisa menjalankan ibadah yang benar, yang hak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Maka wajib kita syukuri dengan ucapan syukur. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah sekalian yang masih ikhlas ridho di dalam thalabul ilmi, masih sabar di dalam thalabul ilmi, mencari ilmu untuk kepahaman kita, untuk meningkatkan ibadah kita, sehingga kita bisa lebih beribadahnya lebih khusyuk, lebih tawaduk lagi, sehingga Allah memberikan banyak pahala kepada kita. Maka kepada Bapak Ibu disyukuri. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Niatnya selalu diingatkan supaya diniati dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Innama a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita Sahih Bukhari Kitabus Shalah, nomor babnya 71, nomor hadisnya 457. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul taqadi, bab hukumnya menagih hutang, wal mulazamati dan membayar hutang, fil masjidi di dalam masjid. Bab hukumnya membayar hutang dan menagih hutang di dalam masjid. Jadi di masjid mungkin pas lagi sholat ketemu jamaah, atau ketemu temannya yang dulu pernah hutang, atau yang dulu pernah menghutangi, ya, kemudian ditagih di situ. Bagaimana hukumnya? Boleh atau enggak? Kita lihat hadisnya.
Hadatsana Abdullah bin Muhammad qala hadatsana Utsman bin Umar qala akhbarana Yunus an Zuhri an Abdullah bin Ka'b bin Malik an Ka'ab dari Ka'ab annahu sesungguhnya Ka'ab iku taqadha menagih siapa Ka'ab ibna Abi Hadarodin pada ibna Abi Hadarod, menagih dainan pada hutang. Karena ada apa hutang lahu bagi Ka'ab alaihi berat atas ibnu Abi Hadarod, alaihi berat atas ibni Abi Hadarod fil masjidi di dalam masjid. Fartafa'at maka keras opo aswatuhuma suara keduanya, suara keduanya. Jadi Ka'ab pada waktu berada di dalam masjid dia menagih hutang kepada ibnu Abi Hadarod, yang mana ibnu Abi Hadarod itu merasa keberatan untuk nyaur hutang. Jadi dia keberatan atau tidak ada yang bisa digunakan untuk membayar hutang. Mungkin saking besar hutangnya atau mungkin saking banyak hutangnya sehingga dia berat untuk membayar hutangnya. Jadi kalau memang kita ada sangkut paut hutang piutang, Allah selalu akan memberikan pertolongan kepadanya untuk bisa membayar hutangnya itu. Jadi kalau kita ini punya hutang, Allah akan memberikan rezeki kepada kita sehingga kita bisa membayar hutang tersebut. Jangan ditunda-tunda. Kalau menunda-nunda hutang itu namanya menganiaya. Tar ya mas, tar ya bu, minggu depan saya kembaliin. Ya, setelah minggu kemudian ditagih, oh nanti ya minggu depannya lagi, ya begitu terus. Padahal dia punya untuk membayar hutang tapi digunakan untuk yang lain, itu hukumnya menganiaya, nggak boleh ya. Karena sesungguhnya Allah itu bersama orang yang berhutang. Artinya Allah akan selalu menolong kepada orang yang berhutang dengan cara Allah memberikan rezeki yang lebih sehingga dia dapat membayar hutangnya. Tapi niatnya hutang untuk disaur, bukan kok ngutang tapi tidak mau bayar, maka Allah tidak mau memberikan pertolongan. Kalau orang sudah niat hutang tapi tidak mau bayar, maka Allah tidak akan mau memberikan pertolongan. Artinya apa? Dia akan tertumpuk dengan hutang-hutang yang lain. Hutang satu belum terlunasi, dia udah hutang lagi. Hutang yang kedua belum terlunasi, dia hutang lagi ke orang lain. Sehingga banyak orang yang mencari dia karena masalah hutang. Nah, itu. Maka nggak boleh orang iman punya sifat hutang tapi tidak mau membayar. Hatta sehingga sami'aha mendengar pada keduanya, pada suara keduanya, siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking kerasnya suara mereka berdua di masjid sampai Nabi kedengar terhadap suara mereka. Jangan balik no, utangmu, janjimu sakmene tapi kok nggak kamu kembalikan, nggak kamu bayar-bayar. Yo sabar toh, aku belum ada untuk membayar utang. Ya, mungkin seperti itu percakapannya.
suaranya sampai kedengar Nabi. Wahwa sedangkan Nabi iku fi baitihi di dalam rumahnya Nabi, karena memang rumahnya Nabi itu satu tembok dengan masjid. Fa kharaja maka keluar siapa Nabi ilaihima pada keduanya, hatta sehingga kasyafa membuka siapa Nabi si jefahu je'rotihi pada selambu kamarnya Nabi. Saking kerasnya suara mereka di dalam masjid, akhirnya Nabi keluar melihat apa sih yang terjadi. Sampai-sampai Nabi membuka selambu yang ada di kamarnya, dibuka. Ada apa kok rame-rame di masjid ini? Fanada maka memanggil siapa Nabi, ya Ka'bun, hei Ka'ab. Qala berkata siapa Ka'ab, labbaik dalam, ya Rasulullah wahai Nabi. Kenapa Nabi? Qala bersabda siapa Nabi, mendatangkanlah kamu min dainika dari hutangmu, hada yang ini, Ka'ab, ya Nabi, kamu supaya membebaskan hutangmu. Coba hutangmu dibebasin. Kayaknya Ibnu Abi Hadrat ini berat untuk membayar hutangmu. Wa auma'a dan isyarah siapa Nabi ilaihi pada saat maksudnya syatoron separuh. Nabi isyarah kepada saat agar saat itu membebaskan hutangnya Ibnu Abi Hadrat, separuh hutangnya diikhlaskan. Separuhnya ikhlaskan saja, kamu menagih separuh saja. Qala berkata siapa Ka'ab, laqad fa'altu, niscaya sungguh mengerjakan aku, ya Rasulullah wahai Nabi. Nggih Nabi, kalau memang begitu petunjukmu, kalau memang begitu petunjuk engkau, maka saya akan mengerjakannya, yaitu mengikhlaskan hutangnya Abi Hadrat separuh saja, separuhnya diikhlaskan. Kalau contohnya punya hutang 1 juta, maka yang separuh diikhlaskan Ibnu Abi Hadrat supaya membayar separuhnya. Qala bersabda Nabi, kum, berdirilah kamu Ibnu Abi Hadrat. Faqadi maka membayarlah kamu hi pada Ka'ab. Ibnu Abi Hadrat, kamu mendengarkan bahwa Ka'bun itu telah membebaskan separuh hutangmu, maka kamu berdirilah dan membayar hutangmu. Jadi kum faqadihi itu menunjukkan bahwa supaya segera dibayar hutangnya, karena sudah dibebaskan separuh hutangnya. Jadi enggak kok setelah dibebaskan terus janjeni lagi ntar ya, itu enggak. Jadi kum faqadihi itu setelah diberi kemurahan, setelah diberi keringanan di dalam membayar hutangnya, maka orang yang berhutang itu supaya segera membayar hutangnya. Jangan dijanjikan lagi ntar belum gajian. Nah, ini. Jadi kalau kita kembalikan ke bab bahwa menagih dan membayar hutang di dalam masjid itu hukumnya boleh, nggak apa-apa. Ya, contohnya mungkin transaksi hutang piutangnya itu di rumah. Ya, transaksi hutang piutangnya di rumah
suatu saat ketemu waktu sholat Jumatan contohnya, lah ini kan yang Pak Kai yang punya hutang ke saya, nanti setelah Jumatan didatengin, Pak gimana kok kayaknya hutangnya nggak ada pembayaran tuh bagaimana? Oh ya lupa Pak, oh ya Mas besok atau sekarang saya transfer ya. Nah, ini boleh ya. Jadi yang diperbolehkan itu menagih dan menghutang ya, menagih hutang dan membayar hutang itu boleh. Tapi kalau transaksi walaupun hutang piutang di dalam masjid itu hukumnya tidak boleh. Pak, aku pinjam uang dong 15 juta ya, di masjid, transaksinya di masjid, ya itu tidak boleh ya. Berbicara bisnis boleh di masjid ya. Mungkin contohnya habis sholat ketemu jamaah itu, dia punya usaha properti atau punya usaha sewa menyewa, nah, itu membahas bisnis di situ. Nah, boleh, tapi transaksinya tidak boleh di masjid. Gitu. Ya termasuk yang terjadi itu biasanya orang nitip, gitu. Orang pesen hadis ya, ke pengurusnya, ambil nuansa. Nah ini apa dalam pembayaran itu ya supaya hati-hati, jangan sampai apa namanya spontan ya, jangan sampai ya spontan, jangan sampai gaguk gitu. Ketika ngambil nuansa, ngambil cai langsung bayar di situ, berarti itu kan transaksi jual beli ya, itu nggak boleh gitu. Nggak boleh seperti itu, harus di luar masjid. Babun bab kansil masjidi, menyapu masjid. Wal tikotil khiroki, dan mengambil beberapa potongan kain. Wal koza, dan kotoran. Wal idani, dan beberapa kayu. Jadi babnya menyapu masjid dan mengambil beberapa potongan kain, mengambil kotoran-kotoran yang ada di masjid dan beberapa kayu. Jadi semuanya itu disapu. Potongan-potongan kain, kotoran-kotoran, debu, tai cicak, dan beberapa kayu yang ada di masjid. Hadatsana Sulaiman ibnu Harbin qala hadatsana Hamad ibnu Zaid an Sabit an Abi Rafi' an Abi Hurairah anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, aswadan yang hitam, awim ro'atan, atau seorang perempuan, saudaun yang hitam. Karena ada siapa rojul iku yakumu, meramut siapa rojul, masjidan, pada masjid. Famata, maka mati siapa rojul. Fasa'ala, maka bertanya siapa an-Nabiyu sallallahu alaihi wasallam anhu, tentang rojul. Jadi ada seorang laki-laki hitam atau perempuan hitam yang mana dia itu sebagai peramut masjid, tukang nyapu, ngepel, ya, bersih-bersih masjid. Ya, kalau sekarang lah istilahnya merbot. Ya. Ternyata merbot itu di zaman Nabi sudah ada. Ya. Merbot di zaman Nabi itu sudah ada. Tukang amal soleh, membersihkan masjid, ya, menjaga kebersihan dan kesucian masjid. Itu tugasnya merbot. Ya. Ternyata dia mati. Mungkin Nabi melihat kok merbotnya ini beberapa hari nggak kelihatan kemana. Ya. Ternyata famata, mati dia.
Akhirnya Nabi bertanya tentang merebut itu, kemana dia? Ya, bertanya tentang rojul itu yang meramut masjid. Kok beberapa hari ini saya nggak melihat rojul ini, kemana dia? Faqalu, maka berkata mereka sahabat, mata maka telah mati siapa? Rojul. Oh, Nabi yang biasa membersihkan masjid itu dia sudah wafat, dia sudah meninggal. Beberapa hari yang lalu dia sudah meninggal dunia. Qala, bersabda Nabi, afala kuntum, apakah maka tidak ada kalian adzantumuni, memberitahu kalian ni padaku Nabi, bihi dengan rojul. Setelah Nabi mendengar kabar tersebut, lalu Nabi bersabda, lah kenapa kok kalian tidak mau memberitahu kepadaku tentang kematian rojul itu? Loh, lapo kok nggak dikasih tahu aku? Jadi memang para sahabat itu menganggap kabar kematian rojul itu merupakan kabar remeh, sehingga Nabi nggak perlu tahu siapa sih yang mati, tukang merebut aja kok sampai Nabi harus tahu. Wah, itu anggapan para sahabat, tapi Nabi beda menanggapinya. Ya, Nabi berbeda menanggapinya. Jadi ini bisa kita ambil hikmah bahwa ya, walaupun jamaah yang keadaan du'afa, jamaah keadaan rendah ekonominya, maka para pengatur ya tetap harus melayani sebagai pelayannya Allah. Jangan pilih-pilih. Kalau ada jamaah yang agenia top, ketika minta izin, ya, minta izin, gak bisa datang hadir ke masjid ngaji, langsung dibalas. Oh nggih Pak, mudah-mudahan sukses lancar barokah. Itu. Tapi giliran du'afa yang minta izin karena sakit dicuekin, itu nggak boleh. Ya, nggak seperti itu. Contohnya seperti Nabi lah. Walaupun yang wafat itu hanya seorang merebut yang di matanya para sahabat itu dianggap remeh, tapi Nabi tetap memperhatikan. Ya. Nabi tetap memperhatikan. Ini bentuk kepedulian Nabi kepada umatnya, nggak tebang pilih. Ya. Akhirnya daluni, menunjukkanlah kalian nih padaku, ala qabrihi, atas kuburannya rojul. Ya wes, kalau begitu amal soleh, tunjukkan di mana kuburannya rojul itu. Auqala, atau bersabda siapa Nabi, qabriha, kuburannya perempuan. Yo amal soleh, tunjukkan saya di mana rojul itu dikubur atau perempuan itu dikubur. Fa'ata, maka datang siapa Nabi, qabraha, pada kuburannya rojul. Fasola, maka sholat siapa Nabi, maka sholat siapa Nabi, alaiha, di atas kuburannya perempuan. Kalau lafadznya alaiha, di atas kuburannya perempuan. Kalau alaihi, di atas kuburannya rojul. Karena memang syaku minarawi, perawi hadisnya menyampaikan antara laki-laki atau perempuan. Nah itu. Akhirnya Nabi ditunjukkan kuburannya, lalu Nabi mengerjakan sholat jenazah di atas kuburannya. Jadi boleh kalau sholat jenazah di atas kuburan, itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu adalah sholat yang ada gerakannya, rukuk sujudnya, itu tidak boleh. Sholat di masjid, sholat di kuburan atau di sekitar kuburan, seperti hadis yang sudah kita
sampaikan yang lalu-lalu. Nah, ini. Jadi kalau kita kembalikan bab bahwa ketika ada masjid itu ya supaya dijaga kebersihannya. Masjidnya supaya dijaga kebersihannya, terutama masalah najis. Karena kalau masjidnya najis ya ibadahnya kita ya nggak diterima. Ya, ibadah kita tidak diterima karena tempat ibadahnya itu kotor atau najis, terutama najis. Ya, ini. Maka supaya dijaga tentang kesuciannya, tentang kebersihannya. Itu. Babu tahrimi, bab keharumannya tijaratin berdagang al-khomri arak fil masjidi di dalam masjid. Bab yang menjelaskan keharumannya berdagang arak di dalam masjid. Jadi ini pada waktu sebelum turunnya sebelum turunnya keharuman arak. Jadi boleh dijual belikan. Itu. Jadi orang Islam dulu sebelum turun arak itu haram, ya mereka minum arak. Ya. Jadi yang di sini maksudnya adalah menjelaskan pembahasan keharaman arak yang dijelaskan di masjid. Ya. Jadi keharamannya arak itu haram. Nah, pembahasannya keharamannya itu di masjid, bukan jual belinya. Ya. Kalau jual belinya ya memang sudah jelas haram, tidak boleh. Nah, ini yang dibahas adalah keharaman araknya, ya, araknya, keharaman araknya. Hadatsana Abdan an Abi Hamzah an A'mash an Muslim an Masruq an Aisyah qalat, berkata siapa Aisyah, lama unzilat ketika diturunkan opo al ayatun ayat rupane min suratil Baqarah dari surat Al-Baqarah ayat 275 fir riba di dalam masalah riba. Kharaja keluar siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal masjidi di dalam masjid, ilal masjidi pada masjid. Faqara'ahuna maka membacakan siapa Nabi pada ayat alan nasi atas manusia. Suma kemudian harrama mengharamkan siapa Nabi tijaratal khamr pada perdagangan arak, Jadi yang diambil bab bahwa Nabi menjelaskan kepada manusia tentang keharaman arak. Nah, di dalam menjelaskannya itu Nabi berada di dalam masjid. Nabi dalam masjid membahas, menjelaskan tentang keharamannya arak. Arak itu haram diminum maupun dijual. Ini menjelaskannya di dalam masjid. Jadi secara dalil memang ya tidak boleh bertransaksi apapun, di situ ada unsur jual belinya, itu tidak boleh di dalam masjid, itu tidak boleh. Beda kalau kurban, contohnya apa, ini aku titipan uang kurban keluarga ini, itu boleh. Pak, ini titipan uang zakat, itu boleh. Pak, ini uang ganti makalah cai, uang ganti hadis, itu boleh. Tapi kalau Pak, ini aku bayar atau transaksi transaksi
jual beli. Itu berapa harganya Pak? Oh 2000, langsung dibayar 2000, berarti transaksi ya. Tapi kalau Pak ini aku bayar kemarin ya, lupa aku kemarin bayar hadis ya, seperti hadis yang di atas, menagih dan membayar di masjid itu boleh. Itu alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.